Selamat siang, salam berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Dan nama saya sendiri, Petrus Ledek Lango, NIM 2018 010021. Perkenalkan, nama saya Sakaria Sairo Sudi, NIM 2018 010028. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Tabuni dengan NIM 2018 010039. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Sornalus Meko, Prodi Agribisnis, NIM 20180127. Perkenalkan, nama saya Karbilianus Guntri Simson, NIM 2017 010043. Baik, di sini kami akan membahas hasil diskusi kami dengan judul Studi Kasus Sistem Rekrutmen Pegawai Berbasis Kompetensi di Perusahaan PT Pertamina. Tujuan video ini kami buat yaitu kami mengerjakan soal take home pengganti soal UAS. Definisi dan konsep. 1. Rekrutmen berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam mencari dan memilih karyawan yang berfokus pada kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan calon pegawai yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, kompetensi inti. Kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam konteks manajemen. Kompetensi ini juga mengacu pada kombinasi sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dari pesaingnya, serta memberikan keunggulan kompetitif. Berikutnya, wawancara berbasis kompetensi. Jenis wawancara kerja formal yang dimana kandidat menjawab pertanyaan yang dirancang untuk menilai apakah keahlian mereka paling cocok dengan apa yang dibutuhkan atau diinginkan organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kandidat memiliki kompetensi yang relevan untuk sukses dalam posisi yang tersedia. Berikutnya, penilaian kompetensi adalah proses yang dilakukan untuk penilaian kemampuan untuk keterampilan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan berdasarkan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan dalam konteks pegawai negeri sipil. Penilaian kompetensi ini bertujuan untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Implementasi di perusahaan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan rekrutmen berbasis kompetensi di PT Pertamina. Di sini ada 3. Satunya, pendaftaran online atau calon karyawan dapat mendaftar secara online melalui laman web rekrutmen PT Pertamina. Pendaftaran memerlukan NIK, email, dan password. 2. Login ke web rekrutmen. Setelah mendaftar, calon karyawan dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan NIK dan password yang sesuai, dipastikan verifikasinya catat, tidak terlewatkan. 3. Lengkapi data diri. Calon karyawan harus melengkapi data diri, alamat, pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi. Pastikan semua kolom yang diberi tanda diisi dengan lengkap. Unggah dokumen pendukung calon karyawan. Perlu mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Implementasi di perusahaan. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh Pertamina dalam proses rekrutmen melalui dari identifikasi kompetensi hingga seleksi kandidat. 1. Identifikasi kompetensi. PT Pertamina akan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk posisi yang sedang dibuka. Ini melibatkan menentukan keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang diharapkan dari calon karyawan. 2. Pengumuman lowongan. PT Pertamina akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran seperti situs web, media sosial, dan portal rekrutmen. 3. Pendaftaran online. Kamu bisa mendaftar secara online melalui situs rekrut PT Pertamina. Pastikan untuk mengisi semua informasi yang diminta. 4. Seleksi administrasi. Pada tahap ini, PT Pertamina akan mengevaluasi kualifikasi yang kamu miliki dan membandingkannya dengan posisi yang kamu lamar. 5. Asesmen kepribadian dan bakat. Tes ini bertujuan untuk mengukur kepribadian dan bakatmu. Hasilnya akan membantu PT Pertamina memahami sejauh mana kamu cocok dengan peran yang diinginkan. 6. Wawancara online. Kamu akan diwawancarai secara online oleh tim HR atau manajer. Persiapkan dirimu dengan baik dan tunjukkan kompetensimu. 7. Wawancara psikolog. Tes ini akan mengevaluasi aspek psikologis dan kepribadianmu lebih mendalam. 8. Wawancara unsur. Pada tahap ini kamu akan
berbicara dengan calon atasan atau tim yang akan menjadi rekan kerjamu. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu dan memahami lebih lanjut tentang perusahaan. 9. Medical can terhadap kamu. Terakhir, kamu akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kamu siap bekerja. Analisis 1. Kelebihan dari sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang digunakan dalam PT Pertamina. 2. Akurasi penilaian. Rekrutmen berbasis kompetensi memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik calon karyawan. Ini membantu memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan pekerjaan. 3. Pemetaan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, PT Pertamina dapat lebih baik memetakan kebutuhan kompetensi untuk setiap posisi. Ini membantu menghindari kesenjangan antara kebutuhan dan kualifikasi karyawan. 4. Fokus pada kinerja. Kompetensi yang relevan dengan pekerjaan memastikan karyawan dapat bersinergi baik. Ini berdampak positif pada produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. 5. Pengembangan berkelanjutan. Rekrutmen berbasis kompetensi memungkinkan PT Pertamina untuk mengidentifikasi area pengembangan bagi karyawan baru. Ini membuka peluang untuk pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. 6. Kesetaraan dan transparansi. Pendekatan ini memastikan proses rekrutmen adil dan transparan. Semua calon dinilai berdasarkan kompetensi yang relevan. Poin 2. Kekurangan dalam sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang digunakan dalam PT Pertamina. 1. Keterbatasan subjektivitas. Meskipun rekrutmen berbasis kompetensi lebih objektif, tetapi ada elemen subjektivitas dalam penilaian interpretasi kompetensi. Lebih pewawancara dapat bervariasi. 2. Waktu dan biaya. Proses rekrutmen berbasis kompetensi memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Pengujian kompetensi dan wawancara lebih mendalam memerlukan investasi waktu dan biaya. 3. Kesulitan menilai soft skill. Beberapa kompetensi seperti kepemimpinan dan kerjasama sulit diukur secara objektivitas. Penilaian soft skill memerlukan pendekatan yang lebih holistik. 4. Kesesuaian dengan budaya perusahaan. Terkadang fokus pada kompetensi tertentu memungkinkan tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Contoh konkret studi kasus pada Pertamina Semarang. Pada era reformasi, perubahan dan pengembangan dunia sangat cepat. Dengan adanya perdagangan bebas, terbuka lebar dan usaha yang sejenis dengan PT Pertamina juga melalui banyak menggunakan strategi pemasaran, antara lain melalui tenaga pemasaran dan sesekali memajang iklan di media cetak. Berdasarkan strategi pemasaran yang digunakan tersebut, ternyata belum mencapai hasil yang memuaskan. Kondisi tersebut didukung oleh kurangnya informasi bagi konsumen untuk mengenal PT Pertamina secara lebih luas. Berdasarkan data dan fakta diperoleh dari PT Pertamina Semarang, penjualan BBM selama ini belum memuaskan dan masih bersifat stabil, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan PT Pertamina Semarang berkeinginan untuk meningkatkan penjualan BBM dan pelumas secara lebih luas lagi. Kendala lain dari masalah pelumasan BBM dan pelumas di PT Pertamina Semarang adalah pelayanan. Untuk memudahkan pembelian BBM dan pelumas di PT bagi konsumen yang memiliki lokasi di luar kota sangat kurang. Selama ini pelayanan untuk konsumen yang berbeda di PT luar kota hanya melalui telepon atau mesin. Untuk melakukan pelaksanaan dan penanganan sistem penjualan yang baik adalah salah satu faktor yang penting dalam proses pelayanan penjualan secara cepat dan tepat. Sedangkan sistem penjualan yang belum online masih banyak memakan waktu, biaya, dan tenaga, karena bagian administrasi harus menghitung dan membuat laporan penjualan. Demikian juga keadaan dan sistem penjualan BBM dan pelumas di PT Pertamina Semarang yang hingga saat ini masih offline, dan dalam pembuatan laporan dan penyimpanan datanya masih menggunakan aplikasi Microsoft Office 2023, yaitu Microsoft Excel, sehingga terdapat kekurangan di antaranya kecepatan, ketepatan, keamanan, pengolahan data yang belum menggunakan aplikasi program dan database sebagai penyimpanan data maupun pemanfaatan data-data secara maksimal sebagai penunjang keputusan bagi pihak manajerial.
pengolahan sistem penjualan BBM dan keuntungan yang maksimum merupakan satu keinginan dan tujuan dari PT Pertamina demi perkembangan usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan alasan tersebut, penyusun memilih judul Sistem Pemesanan BBM dan Pelumas berbasis web. Di sini studi kasus pada Pertamina Semarang.